Halo semuanya, aku Ataya. Hari ini aku akan melakukan tutorial untuk menguji variabel impor non-migas pada tahun 2014 sampai 2023 dengan menggunakan metode uji analisis ARIMA pada software Stata dan RStudio. Aku mau mulai dari RStudio dulu. Pertama, kita buka studio RStudionya. Sini aku udah buka. Terus kalian masukin data yang bakal kalian uji di file, ketik file, terus import dataset. Nah, di sini masukin from Excel. Di browse. Nah, masukin data kalian dengan bentuk Excel. Nah, di sini ubah nama datanya karena biar mempermudah aku dalam menguji nanti, aku mau menyingkat namanya dari impor non migas jadi INM. Terus import. Nah, ini dia. Nih, perlu kalian ketahui data waktu ini tuh gak bisa dipakai di RStudio. Jadi kita harus buat yang bisa dipakai. Kita ke new file RScript. Nah, ini saja dan save. Nah, di sini masukin namanya INM sama dengan INM terus koma C buka kurung -1 tutup kurung. Terus di run. Nah, udah. Nah, setelah itu kita gunakan fungsi di package. Ini package. Terus kita cari di start. Nih di start. Terus cari yang fungsi TS. TS. Hmm, hmm. Nih TS. Nah, di sini dia fungsi TS ini untuk meng-create time series object. Nah, kita langsung aja. Oh, bentar. Kita masukin data ininya dulu. Di sini kan dia kayak udah ngasih tahu gitu ya ininya formatnya TS terus buka kurung INM koma start. Nah, start data ini dimulai dari C. Terus buka kurung data pertama kalian, tahun data pertama kalian 2014,1. Ya, udah tutup kurung, terus koma. Nah, di sini ada frekuensi. Frekuensi ini untuk menunjukkan banyaknya observasi per 1 tahun ini. Nah,
frekuensi, tulis frekuensi frekuensi hmm, frekuensi 12. Terus tutup kurung. Nah, terus kita tambahin depannya ini INM sama dengan. Terus ini kita blok, terus kita run. Nah, ini udah. Terus kita ke lihat tampilan, kita mau lihat tampilan INM-nya. INM. Nah, lihat tampilan INM-nya, kita run aja. Nah, di sini udah ada tampilannya. Terus kita langsung lanjut lagi aja. Kita ke package. Terus kita coba ke grafik. Kita ke package, terus cari grafik. Terus kita ke plot default ini. Nah, terus di sini ada eh, rumusnya ya, bisa dipakai kayak gini. Ini plot, kita tulis saja plot. Terus tutup buka kurung. Terus INM. Mana? Oh, ini plot. Terus kita masukin INM, koma. Kita harus namain mainnya gitu. Ini sama dengan misal impor non migas. Indonesia. Coba. Bisa nggak ya? Nah, terus Iran. Nah, ini dia. Ini impor non migas Indonesia. Seperti ini ya plotnya. Setelah itu kita ngecek stasionaritasnya menggunakan koleogram dan uji ADF. Sama kita ke package dulu, kita install ATSA. ATSA. Nah, ini. Terus install. Nah, tunggu aja. Oke. Kita cari ini di checklist ATSA-nya. Terus diklik. Terus kita ke augmented. Kita ke ADF test. Bukan, ya, kita ke ADF test. Terus, nah di sini nih, ADF test. Ini kita ngikutin rumus yang di sini ya, ADF titik tes NM terus di run. Nah, ini hasilnya.
Bisa dilihat ya, di sini dia nggak stasioner. Nah, berarti kita harus uji coba lagi sampai hasilnya eh, stasioner. Kita coba di first difference. Kita coba copy aja, copy, copy. Terus, nah di sini, di depan INM-nya kita tambahin div. Kurang ini, kurang ditutup kurungnya biar seimbang. Nah, ini bisa dilihat. Ini hasilnya nyata dia berhasil. Dia stasioner di first difference. Berarti dia tolak H0. Nah, seterusnya kita cek koreologramnya dengan fungsi stat, ACF, dan PACF. Kita ke package, stat. Nah, di sini kita cari ACF-nya. Ini dia ACF-nya. Yaitu, terus kita masukin di sini par MF row sama dengan C terus buka kurung. Nah, kita dua. Nah, di dalam ini kita tulis 2,1 karena dua baris satu kolom. 2,1 terus kita ketik ACF buka kurung eh, masukin hasil yang tadi yang di first difference tadi div INM koma lak. Nah, di sini nah, ini untuk lag yang akan ditentukan, ini opsional. Nah, misal kita mau nentuin lag-nya itu sampai 48 lag. Terus kita enter, kita tulis yang untuk PACF-nya. PACF. Ini di ini aja. Ah, kita di ini aja, di copy. Pas. Terus, udah. Nah, setelah itu kita blok, terus kita rantik ketiganya. Nah, ini dia hasilnya. Nih, ini untuk informasi gas di ACF sama PACF. Dia like-nya. Terus kita coba untuk memprediksi dengan cara kita ke package, terus kita install forecasting. Kita ketik forecast.
Oke, udah ada. Mana kita cari forecast. Hmm. Nah, ini dia. Kalau kita forecast. Terus ke Auto Arima. Nah, ini dia Auto Arima. Nah, di sini kita copy aja Arima. Terus kita masukin INM, koma, trace. Bukan. Sama dengan true. True kurung. Nah, kita mau untuk melihat proses pemilihan model apa saja, kita ini nih harus nambahin trace di sini. Nah, bisa dilihat di sini trace-nya mana? Nah, ini dia trace-nya. Nah, terus kita run. Oh ya, jangan lupa ini kalian harus di checklist ininya. Nah, ini dia baru bisa. Kita terus di blok terus run. Ini dia baru bisa. Nah, di sini menurut sistemnya base modelnya ini Arima 310. Nah, ini dia output dari ringkasan Arima. Yang dimana ternyata base modelnya adalah 310. Tapi kalau kalian mau tampilan yang lebih detailnya, kita bisa ke package, ke forecast, salah, salat Arima, Arima di sini. Nah, di sini kita masukin Arima. Terus masukin variabelnya INM, koma, order, C, kekurung, 0, maaf, tadi 310, 310. Nah, terus, karena tadi ada driftnya, kita masukin include drift, include drift. Nah, sama dengan, karena tadi kita ada driftnya, terus kita tulis true. Nah, model ini kita simpan dalam model yang disebut model 1. Terus habis itu kita run. Intinya ini udah dilakuin perintahnya, tapi belum dicetak. Nah,
untuk mencetaknya itu kita perlu fungsi lmtest. Jadi kita ke package, ini lmtest kita ketik, kayaknya di ini dulu deh, di package lmtest, di checklist, terus kita ke koefisiennya. Kita ke coef test. Nah, ini dia coef test. Terus kita coef test. Sini model 1. Nah, setelah itu kita run. Nah, ini dia estimasi dari persamaan model 1 tadi. Setelah itu kita lihat nilai AAC-nya. Untuk melihat model AAC, kita ketik AIC. Model satunya. Terus kita run. Nah, ini dia hasil nilai AAC-nya. Nah, setelah itu kita bisa menggunakan hasil ARIMA ini untuk memprediksi masa depan. Nah, caranya adalah kita forecasting. Kita forecasting hasil ARIMA variabel INM masa depan. Kita ke forecast. Terus kita ke forecast TS. Nah, ini forecasting time series. Untuk memprediksi sampai periode ke depannya. Nah, di sini kita ketik forecast. Model 1. Misal kita mau ngecek 6 bulan ke depannya gimana. 6 bulan. Setelah itu di run. Nah, ini dia hasil prediksi lamaran atau forecasting ke 6 bulan ke depan. Nah, kalau mau lihat plotnya, kita tampilin dulu yang tadi ini, par ini. Copy. Sini. Nah, terus kita masukin plotnya. Kita ketik plot forecast. Ini forecast model satuan tadi. Di copy aja. Paste. Nah, setelah itu kita run. Nah, ini dia hasil forecast-nya. Ini hasil forecasting 6 bulan ke depannya. Ini bentuk plotnya kayak gini. Oke, sekian uji ARIMA variabel impor non migas dengan menggunakan RStudio. Selanjutnya kita coba pakai Stata. Kita keluar aja dan save. Nah, sekarang kita coba uji pakai Stata. Ya, kita ke data editor. Nah, kita copy paste datanya, variables names. Oke, terus kita ke komen, kita gen
ganti sama dengan underscore n. Nah, di sini dilihat udah masuk variabel t-nya. Karena waktunya belum ada, kita masukin waktunya. New sama dengan tm. Nah, ini data waktu pertama kalian 2014 M1. Tutup kurung. Terus kita min kita plus kita kasih spasi. Oke, plus. Oh, duh salah ternyata. Aduh, maaf ya, ternyata ini harusnya ini. Nah, coba spasi. Nah, ini udah ada. Ini dia data waktunya. Terus kita ke titik 3 ini. Kita ganti jadi monthly. Oke. Nah, ini dia udah masuk. Terus kita masukin data waktu yang udah kita dapat tadi. Nah, ini kita set new, enter. Nah, ini dia udah masuk datanya. Time variable new 2014 sampai 2023, 1 month. Nah, terus setelah itu kita langsung aja uji stasioner. Kita ke statistik, terus ke time series. Oh, coba kita lihat grafik dulu, line plots. Great. Oke. Nah, ini dia nih plots awalnya kayak gini ya. Kita ke statistik, time series, test, augmented tiki fluler. Nah, kita masukin import non migas. Oke. Nah, ini dia hasil stasionernya, hasil uji stasionernya. Bisa dilihat dia belum stasioner ya. Dia belum stasioner di level. Kita coba di first difference. Kita masukin ini fuller tadi. Kita tambahin D di depan import non migas. D titik. Enter. Nah, ini dia hasilnya uji stasionernya. Variabel ini dia data ini dia stasioner di first difference. Nah, selanjutnya kita cari nilai AR dan MA-nya menggunakan AC dan PACF. Kita ketik AC D import non migas. Bentar. Nah, ini dia kita hitung ya ordonya dari kiri ke kanan. 1, 2. Nah, ini kan yang masuk ini 2. Di ordo kedua berarti yang kita hitung yang 1. Terus kita tes yang PAC-nya. PAC D impor non migas. Nah, untuk ordo AR-nya kita baca dari kiri ke kanan 1, 2, 3. Nah, berarti ordo AR-nya ini ordo kedua. Nah, selanjutnya kita masukin fungsi arimanya. Arima impor non migas. Koma Arima. Kita masukin sesuai rumus PDQ. Nah, sesuai rumus PDQ ini di angka pertama kita masukin nilai AR-nya. Tadi nilai AR aku 2. Terus karena tadi kita stasioner di first difference, kita masukin 1. Dan tadi kita nilai MA-nya 1.
Terus tulis tolok. Enter. Nah, ini dia. Untuk model 211-nya. Nah, ternyata pas kita lihat DP value-nya ini, nilai MA-nya ini tidak signifikan ya. Berarti tapi kita coba cek nilai EAC-nya. Kita tulis stat IC. Bentar. Nah, ini untuk nilai EAC-nya. Nah, karena untuk model 211 ini dia tidak signifikan, kita coba model lain. Nah, karena model tadi yang pertama dia tidak signifikan, kita coba model yang kedua. Kita coba model 210 aja. Bentar. Nah, kita lihat di sini semuanya signifikan ya. Terus kita coba kita cek nilai ES-nya. Stat IC. Bentar. Nah, ini dia nilai EAC-nya. Nilai EAC-nya juga lebih kecil ya dari model sebelumnya. Berarti kita bisa pakai model 210 ini aja. Selanjutnya kita akan coba forecasting data, yaitu lamaran jangka pendek. Kita coba forecast. Sekarang kita coba mengforecasting data ini. Kita ketik statistik, time series, setup and utilities. Nah, forecasting ini kan lamaran data jangka pendek. Kita coba 6 aja, 6 bulan. Oke. Nah, terus setelah itu kita masukin predict FC, terus nama variabel, impor non migas, koma, Y, dynamic, buka kurung TM, buka kurung 2023, M1 tutup kurung. Nah, enter. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini dia. Ini hasil forecasting 6 bulannya. Sekarang coba kita lihat grafiknya. Kita ke statistik, time series, grafik, time plots. Ini create, masukin Y variabelnya FC, gas, accept. Oke. Nah, ini dia ya perbandingannya. Ini data aslinya dan ini hasil forecasting yang merahnya. Ini dia 6 bulan ke depan. Oke, sekian untuk tutorialnya. Terima kasih.